Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya kangenin selalu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman masih semangat ya. Di hari ini mata kuliah Public Relation Internship. Ini minggu ke-6. Sebenarnya 2 minggu lagi kita akan mengadakan UTS ya, ujian tengah semester. Tetapi karena mata kuliah ini adalah sifatnya internship atau magang, otomatis tidak ada UTS. Jadi langsung terjun ke lapangan begitu. Nah, saya sudah cek nih untuk minggu lalu karena kita kena libur ya, libur Isra Mi'raj, libur nasional. Jadi saya gabungkan semua materi minggu lalu di hari ini gitu. Sempat juga saya cek ke teman-teman kelas lain ya, kelas yang juga mendapatkan internship. Ada yang sudah turun ke lapangan ternyata, ada yang ikut kegiatan, mengambil data dan sebagainya. Jadi dengan adanya materi hari ini sebenarnya saya resmikan teman-teman semua sudah bisa turun mengambil data. Nah, sembari itu saya juga akan informasikan bagaimana prosedur pembuatan laporan setelah teman-teman semua melaksanakan kegiatan magang di kehumasan ya. Jadi kehumasan ini jadi bidang yang nanti tempat teman-teman semua mengambil data. Saya harap tidak ada lagi kebingungan yang terkait dengan objek atau lokasi tempat magang teman-teman semua. Sebelum saya jelaskan apa saja komponen yang harus diperhatikan terkait dengan pembuatan laporan, saya mungkin sedikit memberikan intermezzo atau evaluasi dari jawaban teman-teman semua 2 minggu lalu. Ya, ada kuis pendataan di lokasi mana saja teman-teman akan melakukan magang ya. Nah, ternyata di semua tempat saya sudah ada datanya, sudah masuk 41, sudah oke. Lalu di sini saya berikan pertanyaan. Yang pertama, rencana yang sudah dilakukan sejauh ini oleh teman-teman apa? Ada yang sudah mengurus surat izin ternyata. Ada yang bertanya tentang bagaimana prosedur di pihak kehumasan gitu ya. Ada juga persiapan mental dan jasmani. Woi, ini pasti udah pakai ini ya, persiapan baju dan sebagainya sudah ada. Lalu ada pertanyaannya juga sudah. Terus mencari solusi kalau ada kendala, ternyata juga ada yang sudah berpikir untuk seperti itu. Ada surat izin, membuat grup WhatsApp juga. Oke, untuk koordinasi ya lebih mudah. Terus ada yang mempersiapkan diri supaya tidak grogi, alat tulis dan perekam. Baik. Nah, di sini saya sekalian untuk menginformasikan supaya tidak bolak-balik atau sekali kerja lah istilahnya, lebih efisien, jadi kerjanya lebih ringan, hemat tenaga dan biaya terutama ya, karena masa pandemi kan kita harus jaga kesehatan dengan benar-benar. Jadi kalau bisa sekali aja, jangan bolak-balik ya. Kalau kepaksa sih nggak apa-apa sih. Jadi nanti yang perlu dipersiapkan tentu saja selain dokumentasi, dalam arti foto ya, dokumentasi itu foto. Jadi nanti ketika wawancara jangan lupa Bapak Ibu wawancara nih, tanya jawab, minta tolong difotokan gitu ya. Dan juga mungkin setelah wawancara Bapak Ibu foto juga, kan ini sifatnya mengikuti ya. Ada yang kegiatan kehumasannya itu misalnya nanti ini bentar kan UTS atau ada kegiatan program ya, fakultas punya program dan humas ikut di dalamnya. Jadi mungkin teman-teman juga sesekali melihat proses itu yang dilakukan humas. Jadi nanti ketika humas bekerja ikut sedikit
ngelihat atau membantu. Habis itu jangan lupa taking picture atau ambil foto gitu. Jadi kita berfoto juga di situ ya, berfoto, ambil foto, misalnya kegiatan apa yang akan dilakukan, yang sedang dilakukan, dan persiapan rapat setelah dilakukan misalnya. Nah, jangan lupa kan itu yang perlu dipersiapkan adalah taking picture. Video bagaimana Bu? Perlu tidak? Menurut saya tidak perlu ya, tidak usah ada video. Menurut saya cukup hanya dengan foto. Kemarin juga saya sempat survei ke teman-teman yang ambil internship di kelas lain, kalau video Bu kayaknya repot banget ya. Ya sebenarnya bebas, kalau memang ingin monggo, ingin membuat data catatan misalnya mau direkam, daripada nyatet kan kelamaan. Biasanya wawancara paling mudah itu direkam di video, habis itu untuk konsumsi kita pribadi membuat laporan silakan, tetapi videonya tidak perlu disubmit, tidak perlu ditaruh di laporan. Jadi nanti laporan itu pure isinya tulisan saja, tulisan, ketikan, dan nanti di lampirannya ada foto kegiatan ya, tidak perlu ada video. Kalau ingin kenang-kenangan ada video, monggo disimpan sendiri, boleh. Tapi untuk pelaporan tidak perlu dicantumkan atau dilampirkan ada videonya. Begitu ya. Nah, saya harap di minggu-minggu ini ya, mulai minggu ini deh, kalau memang belum mulai dari minggu ini teman-teman segera mengurus surat dan langsung saja mengikuti kegiatan kehumasan yang ada di instansi masing-masing gitu. Nah, ini termasuk alat perekam, jangan lupa. Kalau tidak ada boleh pakai handphone, tetapi handphonenya dipersiapkan, dikosongkan dulu memorinya, yang memang jangan sampai ketika ngerekam mau di save full jadi nggak ke save. Nah, itu sering banget teman-teman di kelas ya reguler terjadi seperti itu. Udah hampir sejam ketika di record ternyata nggak bisa ke save. Nah, itu kan sayang tenaganya, waktunya ya, biaya, misalnya udah keluar bensin dari jauh, misal datang dari luar kota. Nah, jadi persiapan untuk gadget alat perekam itu penting. Habis itu persiapan juga foto, jangan lupa taking picture, foto untuk lampiran di laporannya di bagian belakang. Juga alat tulis, jangan lupa. Bagus, persiapan secara pribadi supaya tidak grogi juga oke. Santai saja sih sebenarnya teman-teman, karena kan kita itu juga udah kenal ya sama teman-teman di instansi yang tempat kita bekerja, jadi tidak perlu tegang gitu. Lalu ada komunikasi juga, adakan survei waktu pelaksanaan wawancara. Oke, jangan lupa waktu pelaksanaannya wawancara dipastikan kedua belah pihak itu bisa. Kalaupun tidak bisa bertemu, boleh via online kok ya. Kalau via online, misalnya mau video call wawancaranya, ngambil datanya di hari beda, boleh banget gitu ya, boleh sekali. Tapi jangan lupa foto ya ketika wawancara, video callan nih misalnya di screenshot. Nah, screenshotnya nanti di lampiran nih proses wawancara, proses pengambilan data, bentuk dokumentasi gitu. Nanti ada laporan bentuknya ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana susunan laporannya. Lalu ada koordinasi. Ini teman-teman sudah melakukan koordinasi, bagus. Pembuatan surat. Saya rasa semisal suratnya menyusul, jadinya misalnya agak sekitar seminggu lebih Bu, hari ini baru diajukan misalnya. Kalau dapat izinnya udah bentuk verbal atau tidak formal karena udah teman sendiri ya, suratnya nyusul udah ikut aja langsung kegiatan. Nah, boleh langsung terjun ke kegiatan juga sangat dianjurkan sih sebenarnya ya. Udah baik sifatnya formal tapi secara ini tidak perlu surat tidak apa-apa, tapi menyusul maksudnya seperti itu. Boleh duluan kita kegiatannya asal sudah ada izin seperti itu ya. Jadi tidak perlu menunggu Bu suratnya belum jadi sih misalnya gitu, tapi sebenarnya boleh kok, tapi saya nggak enak nunggu suratnya, mendingan tetap turun aja nggak apa-apa selama sudah diizinkan dan surat sedang diproses gitu ya. Asal tidak masalah dan diizinkan, boleh langsung ikut dengan kegiatan gitu ya, selama itu diizinkan. Oke. Kalau misal tidak diizinkan, kalau belum ada surat Bu, ya tidak masalah, ikuti saja bagaimana prosedur di tempat masing-masing. Ada persiapan, kondisi stamina baik, jangan lupa jaga kesehatan selalu karena
ada interaksi ya, ada kegiatan, jadi tolong dijaga kesehatan dengan baik. Udah izin ya, ini sudah izin penjelasan, pendekatan secara personal, baik untuk menentukan kapan waktunya, jadwalnya, izin juga, memilih tempat, persiapan mental juga sama, membuat draft, pertanyaan, jangan lupa pertanyaannya ya, dipersiapkan juga, nanti yang sudah dibuat kemarin boleh ditanyakan atau boleh diimprovisasi ketika di lapangan, sangat diperbolehkan sekali, tetapi ingat ada 3 acuan ya, 3 acuan yaitu apa yang sudah dilakukan sebelumnya gitu dan yang sekarang sedang dijalankan dan evaluasinya seperti apa. Ada 3 skema besar topik yang akan ditulis di laporan. Mengkonfirmasi, oke. Jadi intinya yang sudah dilakukan oleh teman-teman adalah meninjau lokasi, udah janjian, membuat janji, surat, juga pertanyaan dan persiapan semuanya. Survei, baik. Ada yang belum melakukan kegiatan, saya sarankan mulai minggu ini atau start minggu depan sudah berproses untuk turun ke lapangan. Bagi yang sudah ada komunikasi dan sedang pengajuan surat, bisa untuk diteruskan ya. Istirahat cukup juga, betul sekali. Oke, apa yang dilakukan ketika proses pengambilan data? Nah, ini dia ya. Tadi yang sudah saya jelaskan, apa saja yang harus dilakukan. Baik. Nah, di sini kan sifatnya wawancara, jadi tanya jawab dengan petugas humas. Lalu dokumentasi kita berfoto ya, ngambil foto, hasil kegiatannya apa. Setelah itu kita amati gitu, kita observasi kegiatannya seperti apa, kita melihat langsung misalnya, atau kita pun bantu sedikit-sedikit misalnya. Nah, di situ nanti kita catat kegiatan ini dilaksanakan tanggal sekian, tujuannya tentang apa gitu. Jadi bedanya kalau wawancara tadi tanya jawab, interview, kalau dokumentasi ini sifatnya adalah foto, kita mengambil gambar, bisa juga selain foto ada data ya, misalnya data contoh surat perjanjian gitu, atau contoh undangan kerjasama, atau contoh kegiatan yang akan dilaksanakan tuh ada informasi dari humas, misalnya membuat sebuah informasi gitu ya, membuat press release yang akan dilaksanakan kegiatannya di beberapa bulan ke depan. Nah, dokumentasi itu tidak melulu atau tidak hanya kita mengambil foto kegiatan, tetapi sifatnya bukti kegiatan itu juga bisa, bukan foto ya, foto juga, tetapi bukti seperti tadi surat undangan, bagaimana mereka, itu sifatnya dari mereka bukan kita gitu, intinya itu. Kalau dokumentasi itu intinya ada 2, dari kita melihat sebagai si wawancara, kita ngambil foto, atau dokumentasi dari pihak humasnya udah punya, terus kita minta salinannya, boleh nggak undangan ini saya copy sebagai dokumentasi di lampiran saya laporan gitu. Jadi dokumentasinya ada 2 ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dokumentasi dari kita, yaitu kita yang ngambil foto ya, kita yang mengambil foto kegiatan atau kita berfoto dengan mereka, dan dari pihak humas. Dari pihak humas itu tidak harus foto, bisa berupa bukti yang lain gitu, bukti papan informasi atau bukti data-data tentang undangan atau data kerjasama. Jadi itu milik mereka, bukan milik kita, itulah dokumentasi gitu ya. Lalu observasi, pengamatan kita di lapangan, bagaimana proses kehumasan itu. Jadi kita bercerita, nanti bentuk observasi itulah yang dijadikan patokan juga untuk membuat laporannya. Jadi nanti barengan, wawancaranya ditulis, observasinya juga ditulis. Itu nanti jadi satu padanan paragraf. Nah, kalau tidak berjalan sesuai rencana, apa nih yang akan dilakukan oleh teman-teman? Yang pertama, mencoba alternatif lain. Tapi terkait apa dulu ya, misalnya gitu. Itu bisa ditanyakan, diskusikan ketika proses ini setiap minggu. Boleh kita diskusi, atau pasti saya pantau prosesnya, ada kendala di mana, nanti kita coba pecahkan bersama solusinya seperti apa.
mau nggak mau direvisi kembali. Apa ini yang direvisi ya? Oh, merencanakan wawancara di lain waktu, koordinasi lagi, solusi terbaik, mencari alternatif, intinya seperti itu. Oke, nanti ketika proses mengambil data itu kan banyak banget kendala, misalnya masalah keluarga itu juga bisa, kita nggak sempat, waktunya beda, jadwalnya kerja kita nggak bisa, misalnya berbenturan dengan jadwal kuliah, jadwal kerja, jadwal kegiatan di keluarga. Nah itu biasanya kan itu yang dimaksud kendala secara umum ya, seperti itu. Nah alternatifnya adalah benar tadi, mencari hari yang lain atau mencari cara pengambilan data yang lain, bisa via online. Kalau memang terpaksa tidak bisa ketemu, boleh online ya, tapi ingat ada data dokumen, ada data, kita harus berfoto, memfoto, mengambil data mereka, menonton kegiatan mereka. Jadi ada waktu jadi nggak harus setiap hari sebetulnya teman-teman ya, tergantung jadwal teman-teman semua. Saya mau lihat nih kegiatannya apa yang dalam waktu dekat ini, misal sudah wawancara, setelah wawancara selesai kita punya data, terus kita tanya dalam waktu dekat kegiatannya apa, boleh saya lihat, saya nonton, saya ikut bantu, misalnya saya ingin fotonya untuk laporan misalnya, nanti kan disesuaikan gitu. Jadi nggak semua sih sebenarnya ya, Bapak Ibu tidak harus mengikuti semua kegiatan humas gitu 1 tahun. Kalau mau ikut silakan, tapi rentangnya kan 1 semester ini saja, sampai sampai pertemuan ke berapa, 16 kurang kan, pertemuan ke 15 itu udah harus bikin laporan, otomatis kan cuman ada waktu sekitar 1 bulan ya. Jadi kegiatan apa di kehumasan yang waktu rentangnya tuh 2 bulan ini aja sih, bulan ini dan bulan depan, jadi sangat singkat ya. Jadi jangan lupa ditanyakan dalam waktu 1 bulan ini ada kegiatan kehumasan apa, saya ingin lihat gitu. Jadi 1 bulan ini aja sih, 1 bulan untuk buat laporan, karena rentangnya juga nggak banyak ya, sebulan 2 bulan aja sih, 2 bulan lah. Nah itu kira-kira yang teman-teman sudah jawab, sudah betul. Nah kita masuk lagi ke materi terkait dengan bagaimana membuat laporannya. Nah, ada yang tanya kemarin, apa ada contohnya Bu yang sudah jadi? Sudah ada sih, laporannya sudah ada, tapi punya reguler ya. Bisa nanti teman-teman semua lakukan modifikasi sesuai kebutuhan, karena kalau reguler kan itu panjang sekali ya, jadi disesuaikan dengan punya teman-teman sendiri datanya. Karena angkatan dari teman-teman nggak ada anak tunggal ya, nggak ada kakak tingkat gitu ya, juga nggak ada adik tingkat, jadi otomatis harus cari sumber yang lainnya. Baik, nanti saya informasikan contoh laporan yang sudah jadi, tapi agak sedikit berbeda, cuman isinya sama ya, isinya sama, terdiri dari kata pengantar, daftar isi, ada pendahuluan ya, latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat dan waktu pelaksanaan. Nah itu bab 1. Untuk latar belakang tentu saja nanti membahas hal yang berkaitan kenapa teman-teman melakukan public relation internship gitu, pentingnya public relation internship. Apa itu public relation internship gitu, kenapa harus ada kehumasan, pentingnya kehumasan di kehidupan sehari-hari bekerja di instansi gitu, ceritanya gitu. Nanti kurang lebih bercerita tentang fungsi dari kehumasan itu apa. Lalu maksud dan tujuan ini juga terkait dengan tujuan kita membuat laporan ya. Tujuan dari mengetahui kegiatan kehumasan adalah kita akan memahami lebih dalam lagi apa itu esensi dari fungsi kehumasan misalnya. Tujuannya untuk melengkapi bagaimana persyaratan perkuliahan public relation internship gitu. Lalu manfaatnya juga nanti dijelaskan, mendapatkan informasi, mendapatkan banyak sekali cara bekerja dengan orang, bagaimana menghandle pihak lain, bagaimana mengevaluasi kerjaan. Nah itu banyak sekali ya yang didapatkan, jadi yang berkaitan dengan pekerjaan pihak kedua, pihak ketiga. Jadi kita bekerja agak sedikit berbeda kalau PR ya. Nah, waktu pelaksanaan kegiatan ini
sifatnya mengikuti satu semester ya, jadwal satu semester. Nanti dicantumkan, dilaksanakan pada tanggal start mulai Anda turun, atau mau dijadikan satu semua ya pada tanggal 20 Maret gitu juga boleh, atau dari awal pertemuan kemarin, pertemuan 1, atau mau dari tanggal hari ini 20 Maret sampai di pertemuan kalau nggak salah kemarin, udah aku close ya, nanti saya informasikan ya lebih lanjut sampai pertemuan keberapa. Tidak sampai ke 15 sih, 15 itu udah submit, kalau nggak salah 15 sudah submit, 16 sudah saya keluarkan nilainya kemungkinan. Nah, struktur yang berikutnya adalah bab ke-2 ya, bab kedua. Nah, bab 2 ini terkait dengan deskripsi tempat bekerja. Nah, inilah yang dimaksud kenapa harus ada interview atau wawancara, karena teman-teman juga harus tahu bab 2 ini kan mau cerita, otomatis kita harus dapatkan data untuk mengisi bab 2 ya, bab 2 dan bab 3 yaitu pembahasan. Itulah pentingnya wawancara, karena di bab 2 dan bab 3 ini harus terisi. Nah, yang terisi yang bab 2 ini adalah informasi terkait sejarah tempat kerja. Jadi nanti ditanyakan kapan berdirinya kehumasan di instansi ini gitu. Nanti dia bercerita, atau lebih baik lagi kalau ada datanya ya, data dokumentasi dari pihak sana. Oh, ini loh ada bukunya awal terbentuknya gini, dikasih, nggak usah wawancara misalnya. Tapi boleh sih cerita sedikit. Terus kalau disuruh lengkapnya disuruh kasih buku dibaca sendiri. Nah, itu malah lebih enak. Itu yang disebut dengan dokumentasi pihak yang diwawancara. Lalu yang kedua ada profil tempat kerja gitu. Profil tempat kerja itu seperti gambaran umum seperti apa sih kehumasan di instansi A misalnya. Visinya apa, misinya apa, kehumasannya. Oh, kami visi misinya mengacu di fakultas misalnya, mengikuti ya berarti ditulis visi fakultas apa, misi fakultas apa. Tetapi biasanya kehumasan punya sendiri ya, punya khusus gitu, punya struktur organisasi sendiri. Punya ketua humasnya siapa, terus sekretaris bagian kehumasan siapa, anggotanya siapa, begitu. Lalu struktur organisasinya inilah yang nanti kita minta datanya, dokumentasi dari pihak sana, terus kita letakkan di bab 2 begitu. Nanti dijelasin tugasnya apa si ketua humas ini, bapak ketua humas misalnya. Terus yang ibu wakilnya apa saja tugasnya dan kewajiban. Lanjut lagi yang D, yaitu mendeskripsikan jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan inilah keterangan dari yang C. Jadi yang C itu juga ada keterangannya sedikit ya, satu paragraf, baru nanti jenis pekerjaannya diterangkan lebih lengkap lagi di yang D begitu. Misalnya ketua humas itu tugas, tanggung jawab, kalau ada haknya, job deskripsinya, dan job spesifikasi yang dimiliki oleh ketua humas itu harus apa syaratnya, rekrutmennya seperti apa. Jadi terkait dengan tempat humasnya itu sendiri dulu ya, tentang orang-orang yang di dalam kehumasan itu sendiri dulu. Lalu mendeskripsikan pelaksanaan tugas. Ya ampun, tugas ini mah. Nah, pelaksanaan tugas gitu, mendeskripsikan jenis pelaksanaan. Kalau yang D ini cuma jenis pekerjaannya aja sih teman-teman. Kalau yang E baru melaksanakan deskripsi pelaksanaan atau penjabaran definisi dari tugas-tugasnya. Selanjutnya yang ke bab 3 yaitu pembahasan. Nah, di bab pembahasan ini sifatnya tadi ya dibagi menjadi A1, A2, A3. A1 itu adalah terkait pelaksanaan kehumasan di sebelumnya, gitu ya. Sebelumnya yang tahun lalu yang sudah dilakukan apa gitu. Ya, ada 3 kan. Terus yang saat ini dan yang ke depan evaluasi tahap. Ada 3 tahap ya. Bukan tahun lalu. Tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Jadi pembahasannya ada 3 sub gitu lagi ya. Ini kan 1 pembahasan, nanti ada sub tahapan 1 yaitu
tahapan perencanaan. Jadi nanti bercerita bentuk paragraf gitu, banyak hasil dari wawancara ya. Perencanaan kan tadi pertanyaannya, perencanaan kan sudah tuh ditanyakan. Nah nanti hasil dari data wawancara ditulis ulang dalam bentuk paragraf di bab 3 pembahasan yang tahap 1 perencanaan gitu. Lalu nanti ada bab pembahasan yang 2 yaitu tahap pelaksanaan gitu. Lalu yang ketiga bab pembahasan juga yang A, tapi tahap 3 ini adalah ke evaluasinya gitu. Nah, yang B relevansi. Nah, relevansi itu apa teman-teman? Yang dimaksud relevansi adalah kecocokan atau data-data yang mendukung di pembahasan itu. Misalnya nih, data berupa observasi teman-teman sendiri gitu. Kita ngikut ya di lapangan. Kalau emang pembahasannya seperti itu, di lapangannya seperti apa sih hasilnya gitu ya. Lebih ke foto sebenarnya. Relevansi boleh ke foto, boleh ke teori juga. Misalnya teman-teman mau memberikan keterangan terkait dengan teori perencanaan kehumasan, boleh ngambil dari buku mana, itu diperbolehkan gitu ya. Nah, lalu ada gambarnya. Oh, ternyata perencanaan itu menurut pakar A, namanya siapa, tahun berapa, terkait tahap-tahap yang diharuskan adalah rapat dahulu. Jadi waktu itu ada rapat tanggal sekian terkait untuk hal kegiatan tertentu di bulan depan gitu misalnya ya. Nah, itu Bapak Ibu atau teman-teman akhirnya ikut di kegiatan itu untuk perencanaannya. Nah, berarti kan ada relevansi dengan wawancaranya, teorinya, dan juga ada hasil bukti observasi ikut rapatnya gitu. Nah, disinilah yang disebut dengan cross check. Jadi relevansi itu cross check keterkaitan relevan atau tidak gitu loh, pembahasan ini nyambung gitu, nyambung atau tidak sih dengan data-data yang sudah kita miliki. Seperti itu yang B, relevansi. Lalu bagaimana dengan kesimpulan dan saran yang terakhir, yaitu bab A dulu ya, bab 4A kesimpulan. Nah, di sini silakan disimpulkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ada di pembahasan. Jadi di sini misal mau dibuat poin nih, maksud dan tujuannya: 1, mengetahui kegiatan kehumasan; 2, mengikuti kegiatan kehumasan; 3, memahami pekerjaan gitu; 4. Nah, otomatis kalau bentuknya udah poin, di sini kesimpulan juga poin. Berarti pembahasannya di sini tujuannya kan mengetahui dan sebagainya ya, mengetahui kegiatan. Misalnya tadi seperti itu. Lalu yang kesimpulan juga akan mengikuti tujuan dan juga pembahasan. Jadi kesimpulan ini isinya adalah maksud dan tujuan juga pembahasan. Jadi kesimpulannya diambil dari 2, karena ingin mengetahui kegiatan kehumasan, lalu isinya apa saja, yaitu tahap perencanaan. Lalu kita simpulkan bahwa kegiatan kehumasan perencanaannya tuh meliputi apa saja, dilaksanakan di mana, lalu pelaksanaannya seperti apa. Yang ketiga, evaluasinya harus seperti apa. Jadi kesimpulan itu adalah ekstraksi atau inti dari maksud tujuan pelaksanaan kehumasan dan juga pembahasan yang sudah dilakukan. Nah, kesimpulan ini bisa 1 paragraf tapi sudah mencakup isi dari pembahasan. Lalu saran itu adalah yang kita sampaikan untuk pihak kehumasan. Saran yang kita bisa berikan untuk perencanaan, mereka masih menemui kendala apa, kita kan bertanya ya. Nah, bisa kita kasih saran, atau bisa juga kita rekomendasikan beberapa solusi masalah. Misalnya kita bertanya tentang bagaimana tantangannya, hambatannya. Nah, di saran ini kita bisa masukkan ke sebagai solusi untuk masalah yang sudah kita coba gali di interview itu. Baik teman-teman, itu tadi yang bisa saya informasikan terkait dengan bagaimana menyusun laporan magang atau internship. Jadi mulai hari ini adalah start, kalau mulai minggu depan juga boleh. Minggu ini start untuk turun ke lapangan, mengambil data, melakukan wawancara, dokumentasi, dan juga observasi gitu ya. Sambil nanti saya informasikan bagaimana contoh laporannya yang dimiliki oleh kelas reguler. Saya punyanya yang reguler sih, tapi nggak apa-apa ya.
Yang penting isinya sama kok tentang magang, nanti disesuaikan lagi ya. Baik teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya informasikan. Apabila menemui kesulitan, kendala dan sebagainya, silakan didiskusikan. Baik, sampai bertemu lagi minggu depan di kesempatan yang lain, masih di kelas Public Relation Internship. Selamat berakhir pekan dan selamat berkumpul bersama keluarga, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.